Selamat datang kepada kita semua. Kami akan membacakan acara kita pagi hari ini, yaitu kata sambutan pengguntingan pita meninjau gedung fasilitas gereja Polsek Kebayoran Lama. Dalam hal ini diwakili oleh Ibda Gita Anggong. Dan selanjutnya kalian terhormat Bapak Lurah Kebayoran Selatan, yaitu Bapak Fahrudin. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan serta hadirin yang kami cintai. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerahnya pada pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk memulai acara peresmian pagi ini, yaitu peresmian gedung fasilitas gereja HKBP Kebayoran Lama, Sopo Praja, Sabtu 25 Agustus 2018, kami undang sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan, Bapak Majen TNI Purnawirawan TD Sitorus. Kami persilakan. Izinkan saya dalam rangka suasana memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini yang ke-73, saya ingin mengundang kita semua berdiri sebentar untuk menyampaikan topik kemerdekaan. Kami mohon, kami undang untuk berdiri. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Pencipta alam semesta atas nama Panitia Pembangunan Fasilitas Gereja HKBP Kebayoran Lama. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Muspika termasuk jajarannya, dan terima kasih atas kehadirannya pada pagi ini. Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama panitia melaporkan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan gedung fasilitas gereja HKBP Kebayoran Lama kami laksanakan berdasarkan atau mengacu kepada keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 367-8-1/1-74-1-785.51/2016 tanggal 2 September 2016 tentang izin mendirikan bangunan di Jalan Praja nomor 40 RW 05 RW 01 Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu acuan dasar hukumnya. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pernah terjadi penyimpangan atau sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan di dalam IMB tersebut. Selama pelaksanaan pekerjaan, puji Tuhan, tidak pernah timbul kecelakaan, tidak pernah timbul kerugian atau kerusakan atau gangguan yang signifikan polusi suara. Ini memang nggak bisa kami hindari, Pak Muspika, karena kiri kanan bangunan sudah ada. Dieliminir barangkali bisa dengan pasang tenda dan sebagainya, tetapi kalau hilang sama sekali tidak bisa. Pak Camat dan Muspika yang kami hormati, untuk mengganti bangunan lama yang sudah berusia lebih kurang 50 tahun, sehingga baik kualitas maupun kapasitasnya tidak memenuhi tuntutan dan kebutuhan jemaat HKBP Kebayoran Lama yang setiap tahunnya
semakin bertambah populasinya. Semua anggota jemaat PGB Korarama, mulai dari TK, taman kanak-kanak, sampai dengan lansia, ternyata dia juga harus perlu pembinaan. Kemudian lantai 1 dan lantai 2 dengan tata guna sebagai berikut. Lantai basement untuk parkir kendaraan bisa menampung kurang lebih 15 kendaraan mobil, dan juga untuk rumah duka. Nah, fungsi basement ini antara lain adalah itu di samping kebutuhan parkir. Bapak-bapak Muspika termasuk jajarannya, gereja KBB Kebayoran Lama tidak tersandung kasus-kasus yang sekarang sangat merebak di bangsa ini. Apa namanya? Narkoba, kemudian tawuran, kemudian begal, teroris, seperti kita lihat di Surabaya, anak kecil Pak masih di bawah. Pak Camat atau yang mewakili dan Muspika yang kami hormati, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, diiringi permohonan maaf manakala selama pelaksanaan pembangunan di masa lalu telah mengganggu lingkungan masyarakat sekitarnya. Atas pengertian dan kerjasama selama ini kami ucapkan terima kasih, dan marilah kita senantiasa saling menciptakan situasi yang kondusif untuk mendukung program pemerintah di wilayah ini. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, Pak Muspika yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati panitia pembangunan fasilitas Gereja HKBP Kebayoran Lama Sopo Praja, Bapak PD Sitorus, mohon maaf. Yang kami hormati para pengurus Gereja HKBP Kebayoran Lama Sopo Praja, yang kami hormati Pak Lurah Kebayoran Lama Selatan, Bapak Kapolsek yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak kita, Bapak Ketua RW Pak Tukiman RW 01 ya Pak ya, para pengurus, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus Gereja HKBP Kebayoran Lama, dan Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Camat yang sedianya beliau akan hadir di tempat ini, namun berhubung pada jam yang sama beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau mewakilkan kepada saya selaku sekretaris camat atau wakil camat untuk mewakili. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini, terhadap pembangunan fasilitas gereja HKBP Sopo Praja ya. Ya, tadi Sopo Praja itu kalau saya lihat Sopo itu kayaknya bahasa Jawa gitu, menyapa. Nggak tahunya saya salah Pak. Sopo itu menyapa, tapi saya sudah positive thinking gitu. Sopo Praja, Praja bisa diartikan generasi, bisa diartikan rakyat. Artinya gereja ini gereja yang selalu menyapa terhadap masyarakat, rakyat kan gitu. Ternyata saya salah, tapi meskipun salah ternyata juga masih bagus juga ya. Iya, ya mudah-mudahan kesalahan saya ini akan membawa kemaslahatan dan kemanfaatan. Artinya bahwa keberadaan gereja maupun fasilitas yang ada itu akan selalu berinteraksi, bersosialisasi, dan menyapa terhadap warga lingkungan yang ada di sini. Artinya bahwa keberadaan gereja maupun fasilitas yang ada itu akan selalu memberikan kemaslahatan, memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat, khususnya di lingkungan gereja ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebetulnya kalau di dunia gereja saya sudah tidak asing Pak. Ya, walaupun terus terang saja saya beragama Islam, tapi di dunia gereja saya sudah terbiasa.
Pertama saya pernah hidup di gereja selama 9 tahun. Maksud kami 9 bulan Pak. Waktu itu di gereja Santa Perawan Maria gitu, di daerah Jawa sana. Nah kemudian sebelum saya di Kecamatan Kebayoran Lama ini, saya sudah 2 tahun di sini. Saya sebelumnya Kepala Bagian Dikmental Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang salah satunya juga ngurusin gereja seperti ini. Jadi saya biasa dari gereja ke gereja yang di Jakarta Selatan ini. Ada gereja Nehemia yang di situ kebanyakan Jawa ya. Nah di sini HKBP Batak gitu. Kemudian ada Apostolik di Setiabudi. Pokoknya semua gereja sudah hampir sering saya masukin gitu. Karena kapasitas saya sebagai Dikmental Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Nah pada siang hari ini saya senang bisa hadir dan bersilaturahmi, bermuhajahah dengan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyaksikan peresmian fasilitas gereja ini, dan tentunya kami selaku pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama berharap bahwa keberadaan ini nanti akan bisa memberikan kemaslahatan, memberikan satu hal yang baik terhadap lingkungan. Yang pertama, saya berharap bahwa gereja maupun apapun fasilitas yang ada di lingkungannya itu bukan hanya sekedar untuk ibadah saja, tapi di situ sebagai sentral aktivitas kegiatan sosial. Tadi disampaikan oleh Bapak Sitorus, terutama di lingkungan gereja itu tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, narkoba, tawuran dan sebagainya. Sehingga di sini fungsi gereja itu ya multifungsi kan gitu. Sama dengan halnya masjid kan gitu. Masjid juga multifungsi di situ untuk pembinaan mental, bahkan pada zaman dulu untuk pembinaan ekonomi dan sebagainya, untuk membangun silaturahmi. Nah, gereja juga seperti itu, bukan hanya sekedar untuk ibadah saja, tapi untuk pembinaan mental, baik itu mental generasi muda, mental para remaja. Bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk gereja. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap gereja ini atau keberadaan fasilitas yang ada ini mempunyai fungsi ganda gitu. Di samping fungsi ibadah secara vertikal, tapi juga ada fungsi muamalah atau secara horizontal, hubungan antar manusia dengan manusia atau antar jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga berharap bahwa seluruh pengurus maupun jemaat yang ada di gereja HKBP di sini juga mampu meningkatkan atau membangun satu kerukunan yang digaungkan oleh pemerintah, yaitu kerukunan itu pertama kerukunan antar umat seagama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini juga mulai menanamkan kepada diri sendiri, kepada lingkungan, kepada jemaatnya untuk bersama-sama bergotong royong. Dengan adanya PPSU, pasukan oranye yang di kelurahan itu rata-rata ada sekitar 100 sampai 110 ya Pak Lurah ya, pasukan oranye itu Pak. Itu ada pasukan. Jadi di kecamatan itu punya pasukan Pak, bukannya di TNI saja. Betul. Pasukan oranye itu dari kelurahan Pak. Kemudian ada pasukan kuning. Itu Bina Marga. Di kecamatan ada. Pasukan kuning itu yang ngurusin aspal, ngurusin trotoar, itu pasukan kuning. Kemudian ada pasukan hijau, itu dari kehutanan dan pertamanan. Tuh, di kecamatan juga ada itu. Nah, kemudian ada juga pasukan oranye yang dari kebersihan lingkungan hidup. Kemudian ada lagi pasukan biru Pak. Pasukan biru itu Sudin Sumber Daya Air. Di tingkat kecamatan juga ada, armadanya ada, peralatannya juga ada walaupun terbatas. Itu yang biasanya langsung masuk gorong-gorong, bersihin got-got yang mampet, itu pasukan biru. Makanya kemarin belum lama itu 876 di tingkat kecamatan saya apelkan itu di lapangan Ahmad Yani semuanya, namanya pasukan pelangi kan gitu ya. Kita beri arahan, hadir Pak Wali Kota untuk beri arahan, salah satunya apa, supaya bangkit kembali gitu. Namun Bapak Ibu sekalian, saya wanti-wanti dengan adanya pasukan-pasukan yang tadi sudah kita sampaikan, termasuk pasukan oranye, kecerdasan spiritual ini ke gereja setiap minggu, ke masjid dan sebagainya, kecerdasan emosional, orangnya pinter, cerdas, tapi dikit-dikit marah, dikit-dikit gambar. Cerdas nggak? Nggak cerdas Pak.
Nah, kemudian yang terakhir adalah kecerdasan sosial. Undangan yang saya hormati, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Indahnya kerukunan ya Pak, yang membawa kedamaian ya Pak ya. Oke, sebagai acara selanjutnya adalah pengguntingan pita. Dua, satu. Terima kasih. Ya, memang ruang kelas anak sekolah minggu, Pak. Ya. Sekolah minggu itu memang hari minggu gitu ya? Hanya Ini ya? iya, hanya hari minggu Hari aja. Minggu aja. Ya. Dia bareng pagi-pagi dengan orang tuanya. Ini aula, Pak. Jadi kalau bisa divaksin resepsi juga. Kita sekitar 300 ya. Turais jalan dalammu nama baik kita selanjutnya sambil makan siang, Pak. nam sifat ban ho tahiri di hasia saya pahibu Yang sepupunya ada sekitar 460 orang. Ya. Bapak Camat, Bapak Ibda, Majuta, beserta Ibu didampingi oleh Ketua Pembangunan Bapak Majen Tni Undang-Undang Tni Sulawesi.
biasa makan banyak, Pak. Jadi Bapak makan banyak juga. Tepuk tangan buat Ketua Pembangunan Sendoknya mana? diserahkan Sendoknya mana sendoknya? kepada Bapak Lurah Sendok. Fahrudin. Dua dah. Oh ya. Banyak, Pak. Udah ada sendoknya, Pak. Bapak, Selamat, Pak. terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan untuk mencuci pinjangan Pak, boleh kembali ke tempat. Silakan, Pak. Pak RW mana Pak RW? Monggo, ingin kakek. Udah cukup, Pak. Udah. Kalau Batak porsinya gede-gede. Ya. Halal nih. Udah, Pak. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Udah ada. Halal semua. Iya. Udah cukup. Di foto ini lagi, Le. Pak RW. Terima kasih. Pak RT kita ini lagi, Le. Ini kita dekat. Satu, dua. Foto bersama. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disediakan, mulai. Terima kasih.
sama yang diwakilkan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Reso. Bapak Pendeta Reso. Oh ini Pak Camat. Berikan kepada Bapak Amin Asori. Ya, Pak ya. Makan ya. Tolong diabadikan. Oke. Sudah. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya oleh Bapak Ketua Pembangunan Bapak Menjen Dede Sitorus diberikan kepada Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Ibda Akbo. Kalau hanya plaket, tidak perlu urusan dengan KPK. Kalau lihat tadi, ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Dari yang terakhir, diwakili oleh Bapak Paidi diserahkan oleh Mas Ma TNI Purnawirawan Bapak M. Sumora. Mewakili dari kami. Oleh Mas Ma TNI Purnawirawan. Pak Dr. M. Sumora. Ya, silakan dikasih. Abadikan dulu. Selanjutnya, Lurah Kebayoran Lama Selatan. Ya, yang diberikan oleh Bapak TB Sidarahi. Oke. Siap mana? Bawaan tadi ini. Di sono. Selanjutnya, Bapak RW Wakil Diman diserahkan oleh para tahun Bapak selanjutnya oleh Bapak Oke Sumobi. Ini apa Pak ya? Kenang-kenangan biar dekat terus di hati kita ya. Nah, terima kasih sekalian. Ketua pemerintah. Setelah itu foto bersama dengan panitia. Terima kasih ya. Disampaikan ke Ketua RT Pak ya. Iya. Selanjutnya foto bersama. Kami yang datang.